Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Ya, harapan saya tentu kita semua dalam kondisi yang baik ya. Ya, kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu ya Tuhan, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Dan renungan pagi hari ini, saya ambilkan dari Ayub 42 ayat 2. Saya bacakan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Jemaat dikasih Tuhan, Ayub setelah mengalami proses panjang dalam hidupnya, ya kita tahu bagaimana Ayub sebelumnya di Alkitab katakan dia orang yang saleh, tidak ada orang seperti dia, ya. Bahkan dia selalu memberi korban kepada Tuhan, berdoa bagi anak-anaknya, ya, memintakan ampun kepada Tuhan, dan luar biasa lah intinya. Tetapi kemudian iblis mencobainya dengan hartanya habis, anaknya mati, bahkan dia sakit. Nah, di kondisi yang serba sulit, di kondisi yang tidak mengenakan, itulah justru proses hidupnya itu terjadi. Sehingga pada akhirnya, ya, seorang Ayub berani berkata, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Ya, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Apapun yang menjadi kehendaknya, ya dia sanggup mengerjakan, melakukannya. Dan dikatakan tidak ada rencana-Mu yang gagal. Nah, jadi Tuhan bertindak juga melalui rencana. Tuhan merancangkan sesuatu, merencanakan sesuatu. Dan ketika Tuhan sudah merencanakan hal itu, rancangan itu pasti terjadi, pasti digenapi, dan tidak ada yang gagal. Nah, dengan kata lain, bahwa dia sanggup mengerjakan apa yang sudah dia rancangkan. Sekalipun kalau menurut ukuran kita, menurut cara berpikir manusia yang terbatas ini, seringkali gak masuk akal. Gak mungkin. Ya, tetapi Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Jauh melebihi apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Ya, kita percaya dan bersyukur punya Allah yang luar biasa. Tuhan yang luar biasa. Yang sanggup melakukan segala sesuatu yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang gagal dari semua apa yang direncanakannya. Nah, kalau kita ingin juga hidup mengalami kemenangan, keberhasilan, bukan kegagalan, yuk masuk dalam rencana Tuhan, hidupi rencana Tuhan, ya. Dengan demikian maka perjalanan berhasil, kita beruntung. Ya, janji Tuhan luar biasa. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, jangan lagi membatasi Tuhan dengan cara berpikir kita yang sempit,
Jangan membatasi Tuhan dengan cara berpikir kita yang tidak seberapa. Ya, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan yang sulit, dan mungkin kita akan berkata, wah sudah mentok, ini gak bisa lagi. Jangan batasi Tuhan. Kalau itu bagian dari rencana Tuhan, apa yang tidak mungkin lagi untuk dikerjakan manusia, Dia Tuhan sanggup melakukannya. Nah, kadang seringkali kita nggak ngerti rencana Tuhan itu apa. Ya, tetapi yang pasti bahwa apa yang direncanakan Tuhan tidak akan gagal. Pasti terjadi, sekalipun mungkin manusia memandangnya satu kegagalan. Contoh, ya, Yesus ingin menyelamatkan umat manusia, dan jalannya adalah mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan akhirnya bangkit kembali. Itu jalannya seperti itu. Tetapi ketika Yesus disalibkan, mati, dikuburkan, ya, ada begitu banyak orang yang nyinyir. Ya, ada begitu banyak orang yang gagal lah Yesus. Ya, tetapi sebetulnya itu bukan kegagalan, itu proses yang terjadi. Dan pada akhirnya Yesus bangkit dari kematian, hidup dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita semua. Cuma dikasih Tuhan. Adakah yang gagal dari rencananya? Tidak. Adakah yang terlalu sukar Tuhan kerjakan? Tidak ada yang tidak mungkin untuk Tuhan kerjakan. Tidak ada, tidak mungkin. Jadi kita bersyukur Tuhan kita sanggup melakukan segala sesuatu. Termasuk untuk menolong setiap hidup kita. Ya, Tuhan juga punya rancangan dan rencana bagi setiap hidup kita. Pastikan kita ada dalam rencananya. Pastikan kita menghidupi rencana Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita kerjakan itu sejalan dengan apa yang juga Tuhan lakukan. Sehingga keberhasilan itu pasti terjadi. Sukses itu pasti terjadi kalau kita ada dalam rencananya. Ingat, Tuhan tidak gagal dengan rencananya. Kalau kita pun ada dalam rencana Tuhan, maka kita pun juga akan berhasil. Ya, jadi artinya apa? Bukan gagah kuat kita, tapi Tuhan sesungguhnya yang berperkara, Tuhan yang bertindak, sehingga kemenangan terjadi, sukses terjadi. Ya, kita yang ada dalam rencana Tuhan, kita pun menikmati itu semua. Kemenangan, keberhasilan, dan bahkan bagi kita, itu keberuntungan. Walaupun sesungguhnya Tuhanlah yang bertindak dan berperkara dari semuanya. Mari jemaat dikasih Tuhan, perhatikan dan camkan ayat ini. Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Artinya rencana Tuhan yang dirancangkan Tuhan pasti berhasil. Termasuk atas hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di balik ketidakmengertian kami, di balik keterbatasan kami, yang seringkali kami membatasi segala sesuatu, sesungguhnya masih ada Engkau Tuhan, dengan segala rancanganmu yang tidak pernah gagal. Tuhan, kami percaya Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, jauh melebihi apa yang dimengerti manusia sekalipun. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hidup kami hari ini, mohon tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Lancarkan segala urusan kami. Kemenangan, keberhasilan, dan keberuntungan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetaplah semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.